Halo Donghua Lovers, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 139. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, setelah menyelesaikan semua prosedur dan mendapat pengakuan oleh Kerajaan Gunung Naga Hitam sebagai pimpinan planet bumi, Luo Feng dan kedua saudara angkatnya pun segera bergegas ke dermaga planet bintang Batu Giok, lalu segera melakukan perjalanan menuju bumi. Terlihat saat itu, setelah kapal memasuki ruang gelap, Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong, segera memasuki jaringan virtual alam semesta. Dan otomatis mereka bertiga muncul di tengah-tengah sebuah gang yang luas dan ramai, membuat orang-orang di gang itu melirik ketiganya dengan rasa jijik. Hal ini dikarenakan, hanya orang tanpa properti seperti Luo Feng dan kedua saudaranya lah, yang akan muncul di tengah gang. Sedangkan orang-orang dengan properti mereka sendiri, secara otomatis akan muncul di properti milik mereka. Melihat orang-orang yang memandangnya dengan jijik, Dewa Petir pun berkata pada Luo Feng, "Kakak ketiga, kita dalam orang kaya, jadi lain kali harus membeli rumah di ruang virtual, agar tidak muncul di gang-gang seperti ini," ucap Dewa Petir dengan pelan, mengingat jika di bumi, ia adalah salah satu manusia yang memiliki status tinggi, namun jika memasuki ruang virtual, ia malah terlihat seperti gembel dan dipandang rendah. Sementara Luo Feng, mendengar ucapan Dewa Petir, ia pun mengangguk, tanda menyetujuinya. Saat itu Luo Feng berpikir, dengan membeli rumah di dalam ruang virtual, maka dia bisa menempatkan nomor kontak jaringan virtual dari orang-orang terdekatnya. Dengan demikian saat mereka semua terhubung, semua orang akan muncul di dalam rumah itu. Namun jika tidak memiliki rumah, maka itu akan sangat merepotkan. Hal ini dikarenakan, saat dia mencoba terhubung dengan salah satu orang yang berada di planet lain lewat jaringan virtual alam semesta, maka sudah pasti, keduanya tidak akan muncul di tempat yang sama, terkecuali jika seperti Hong dan Dewa Petir yang selalu bersama Luo Feng dalam dunia nyata, maka mereka akan muncul di tempat yang sama. Saat itu, Hong yang juga mendengarkan perkataan Dewa Petir, ia pun berkata pada Dewa Petir agar jangan dulu memikirkan itu, dan lebih baik sekarang segera mencari tempat untuk menghubungi bumi. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk, dan dengan cepat melangkah masuk restoran dan memasuki ruang pribadi, lalu segera menghubungi bumi. Tak berapa lama kemudian, tampak sebuah layar yang muncul di udara, yang menampilkan sosok Susin. Saat melihat Susin, Luo Feng pun segera menanyakan perihal situasi bumi saat ini, dan langsung dijawab oleh Susin, dengan memperlihatkan rekaman bumi, saat dimana untuk pertama kalinya pula mengucapkan kata-kata ancaman. Setelah memperlihatkan rekaman itu, Susin pun berkata, bahwa keadaan di bumi kali ini sangat kacau, karena para eselon atas yang berada di dalam 6 basis kelangsungan hidup memiliki pendapat yang berlawanan. Tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan kekacauan yang terjadi di luar basis bertahan hidup, ucap Susin sambil menarik nafas dalam. Mendengar ucapan Susin, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengerutkan alisnya, karena setelah melihat rekaman itu, mereka jelas tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak cepat bertindak. Di sela itu terdengar, Hong pun bertanya pada Susin, "Adik ipar, dalam rekaman tadi mereka mengatakan, akan memberi waktu selama 12 jam, sebelum mereka menghancurkan satu persatu kota, dan sekarang sudah berapa lama waktu itu berjalan?" tanya Hong, yang langsung dijawab oleh Susin, bahwa sudah 4 jam 8 menit, terhitung dari ancaman yang dilontarkan oleh pula. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, "Baguslah, setidaknya kami masih punya waktu untuk menghentikan mereka. Setengah jam lagi kami akan menghubungi kalian, karena saat ini adik kecil Luo telah resmi menjadi pimpinan bumi," ucap Hong. Saat panggilan telah berakhir, Hong dan Dewa Petir pun segera melihat ke arah Luo Feng. Di saat yang sama, Dewa Petir mengatakan pada Luo Feng,
Karena saat ini dia telah menjadi pimpinan bumi, maka dia bisa menggunakan status tersebut untuk mengintimidasi keluarga Noulan, kata Dewa Petir, yang langsung dilanjutkan oleh Hong, yang mengatakan, bahwa keluarga Noulan hanyalah salah satu keluarga besar dari kerajaan Kaluo, yang tak mungkin berani melawan kekuatan besar seperti kerajaan Gunung Naga Hitam, terkecuali mereka sudah bosan hidup dalam damai. Mendengar perkataan kedua kakak angkatnya, Luo Feng pun menganggukkan kepala sembari berkata, bahwa walaupun dia setuju untuk menggunakan sudut pandang hukum di alam semesta, namun hal itu belumlah cukup baginya. Dan cara terbaik adalah dengan meningkatkan kekuatan kita sendiri secara signifikan. Dan karena hal inilah, aku berpikir untuk membeli seorang budak level alam semesta, ucap Luo Feng, yang membuat Hong dan Dewa Petir terbelalak kaget. Saat itu, Luo Feng kembali berkata, bahwa hal ini belum ia putuskan, dan masih dalam pertimbangan, mengingat harga untuk seorang budak level alam semesta pasti akan sangat tidak masuk akal. Namun jika harganya masih bisa aku jangkau, maka aku akan membelinya, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun mengangguk, karena semua yang dikatakan Luo Feng adalah hal yang benar. Karena meskipun ada hukum di alam semesta, namun semua itu masih relatif terhadap siapa yang dilawannya, mengingat kembali hukum kerajaan Gunung Naga Hitam yang memiliki efek mengintimidasi sebuah keluarga atau organisasi yang lemah, seperti halnya pada keluarga Nuolan, yang jika mencoba ngotot melakukan invasinya di planet bumi, maka harus bersiap-siap untuk berhadapan dengan pasukan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Lain halnya jika itu adalah Guru Luo Feng, penguasa planet Yunmo yang akan datang merebut planet, maka kerajaan Gunung Naga Hitam bahkan tidak akan berani menyentuhnya. Jadi dengan demikian, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah invasi dari ras kuat di alam semesta. Dan jalan tercepatnya adalah membeli budak tingkat alam semesta. Mengingat akan hal itu, Luo Feng pun segera membuat permintaan panggilan ke penjual budak yang berada di planet Bintang Naga. Dan hanya butuh beberapa detik, Luo Feng pun langsung terhubung dengan si penjual budak tersebut. Tampak saat itu, di layar muncul gambaran seorang pria berambut hijau kurus, dengan senyum lebar dan penuh semangat. Tuan Luo Feng, Anda baik sekali karena Anda mencariku, dan ini benar-benar membuatku bahagia, ucap si pria berambut hijau dengan sangat antusias. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum pada si pria yang diketahui bernama Wula. Sesaat kemudian, Luo Feng pun segera mengutarakan niatnya yang ingin membeli seorang budak tingkat alam semesta, dan apakah atasan Wula mampu mendapatkan budak di tingkatan itu, tanya Luo Feng. Sementara Wula yang mendengar perkataan Luo Feng, ia pun langsung memandangi Luo Feng dengan mata terbelalak kaget, mengingat untuk menangkap dan merubah seorang pejuang di tingkatan alam semesta untuk menjadi budak, bukanlah hal yang mudah. Dan sudah pasti, untuk dapat melakukan hal itu, seseorang tidak hanya harus lebih kuat dari lawan, namun dia masih membutuhkan banyak pendukung lain untuk bekerja sama menangkap pejuang yang akan dijadikan budak. Setelah berpikir sejenak, Wula pun mengatakan, bahwa jika Luo Feng serius, maka mereka pasti bisa mendapatkan budak yang ia inginkan. Namun semuanya tergantung, apakah Tuan Luo Feng punya cukup uang untuk membeli budak tersebut, ucap Wula, mengingat mahalnya harga untuk seorang budak di tingkatan alam semesta. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun langsung menanyakan harga untuk seorang budak tingkatan alam semesta level 1, dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Wula, dengan mengatakan, bahwa harganya mencapai triliunan dolar. Namun bukan itu saja, karena masih ada banyak persyaratan lainnya, jika seseorang ingin memiliki budak di tingkatan alam semesta. Namun jika Tuan Luo ingin semua prosesnya berjalan lancar, maka Tuan Luo bisa membayarnya dalam bentuk dolar Ganwu, ucap Wula seolah memperingatkan Luo Feng. Sementara Luo Feng, mendengar ucapan Wula, ia berkata, Tuan Wula, tolong sebutkan angkanya, ucap Luo Feng, yang seketika membuat Wula menatapnya dengan heran, mengingat pertama kali dia bertemu Luo Feng, dia sudah merasa, bahwa Luo Feng pasti adalah seorang ahli waris dari sebuah keluarga besar. Namun dia tidak pernah menyangka, bahwa Luo Feng akan kembali menghubunginya dan mempertanyakan tentang budak tingkat alam semesta, karena hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal, pikir Wula saat itu. Setelah berpikir sejenak, Wula pun berkata, 10 triliun dolar naga hitam, atau sekitar 10 miliar dolar Ganwu, dan ini adalah harga terendah yang bisa aku berikan, ucap Wula, yang membuat Luo Feng terbelalak kaget. Sial, aku tidak menyangka harganya akan semahal itu, gumam Luo Feng, seolah mengutuk dirinya sendiri. Tuan Wula,
Anggap saja aku tidak pernah bertanya tentang hal ini, ucap Luo Feng lalu kembali berkata. Tuan Wula, saat ini aku masih punya masalah yang harus aku selesaikan, jadi lain kali aku akan kembali menghubungimu, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Wula pun tertawa sembari berkata, baiklah, dan yang saya punya adalah waktu, jadi telepon saya kapanpun Tuan Luo Feng mau, ucap Wula sambil tersenyum ramah. Karena dia sangat jelas tahu, bahwa Luo Feng adalah pelanggan besar, yang satu pesanan besar saja akan membuat mereka mendapatkan banyak keuntungan. Saat panggilan telah terputus, tampak Hong, dan Dewa Petir memandang ke arah Luo Feng. Sementara Luo Feng, ia pun berkata dalam hati, harganya benar-benar sangat tidak masuk akal, padahal awalnya aku berpikir, bahwa harga untuk seorang budak tingkat alam semesta hanya sekitar 2 atau 3 triliun dolar naga hitam, dan tidak menyangka akan semahal itu, gumam Luo Feng, lalu melihat ke arah Hong dan Dewa Petir dengan tatapan pahit, mengingat uang pertama yang ditinggalkan oleh Master Planet Yun Mo untuknya, adalah 10 miliar dolar Ganwu. Sedangkan untuk membeli bumi, ia membutuhkan 3 triliun dolar naga hitam. Dan jika dia membayar menggunakan dolar Ganwu, dia hanya perlu membayar sekitar 2,1 miliar dolar Ganwu. Dari sini terlihat jelas, bahwa Kekaisaran Gunung Naga Hitam, lebih bersedia menerima lebih banyak dolar Ganwu. Di sela tatapan pahit Luo Feng yang menatap ke arah Hong dan Dewa Petir, tiba-tiba terdengar Babata tertawa jahat lalu berkata, Luo Feng, apa saat ini kamu benar-benar telah menjadi bodoh, hingga ingin membeli budak tingkat alam semesta, ucap Babata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Luo Feng, satu hal yang kamu harus tahu, ketika seorang prajurit tingkat semesta bergabung dengan kekaisaran manapun, maka secara otomatis dia akan segera menerima lebih dari 10 planet kehidupan. Dan meskipun planet kehidupan yang akan mereka terima adalah planet kehidupan normal, namun harga untuk satu planet itu masih bernilai hampir 10 triliun dolar naga hitam. Dan meskipun seorang budak tingkat alam semesta level 1 adalah yang terlemah di antara tingkat alam semesta, namun harganya masih di atas 10 triliun dolar naga hitam, dan akan lebih mahal lagi jika itu adalah tingkat yang lebih tinggi seperti 2 atau 3, ucap Babata menjelaskan. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun tercengang, sembari berkata, sial kamu Babata, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng, Babata pun berkata, Luo Feng, saat itu aku sedang bermain game virtual, yang jauh lebih menyenangkan daripada berbicara dengan kalian semua, kata Babata dengan nada mengejek. Sementara Hong dan Dewa Petir, mereka pun tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata Babata, yang ternyata memainkan game virtual, layaknya seorang manusia. Lain halnya dengan Luo Feng yang tahu jelas, bahwa untuk memainkan sebuah game virtual di ruang virtual, jelas akan membutuhkan uang yang tidak sedikit, dan Luo Feng pun langsung menanyakan hal itu. Babata, bukankah memainkan game virtual membutuhkan biaya yang sangat mahal? Dan dari mana kamu mendapatkan uang untuk memainkan game tersebut? Tanya Luo Feng yang tampak penasaran, mengingat sebuah program otomatis, ataupun sistem pembantu cerdas lainnya, tidak akan pernah melanggar perintah dari tuannya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan Babata. Yang walaupun Babata adalah sebuah program pembantu, namun saat ini si iblis kecil telah berevolusi menjadi sistem pembantu yang hidup, dengan kemampuan untuk merasakan sakit dan kebahagiaan, dan kesadaran untuk membuat keputusan sendiri layaknya manusia normal. Itulah sebabnya, dia suka bermain game, yang sering dimainkan oleh manusia. Dan karena dia adalah asisten virtual Luo Feng, maka Babata dapat dengan mudah menarik uang di rekening Luo Feng, melalui sistem virtual alam semesta, seolah-olah Luo Feng lah yang memerintahkan Babata untuk menarik uangnya. Oleh karena itulah, sistem keamanan milik bank virtual pasti akan mengizinkannya. Di sela itu, Babata yang tidak ingin dimarahi oleh Luo Feng karena telah menarik uang tanpa persetujuannya, ia pun segera merubah topik pembahasan, dengan berkata pada Luo Feng, bahwa karena saat ini dia telah menjadi pemimpin planet bumi, maka dia harus segera meminta pada kekaisaran untuk mengirimkan surat-surat kepemilikan sebagai bukti, agar dia bisa mengirimkan surat-surat tersebut ke bumi melalui jaringan virtual alam semesta, lalu biarkan semua negara di bumi menyiarkannya secara publik, ucap Babata. Setelah itu, Babata pun kembali melanjutkan perkataannya. Luo Feng, kamu juga harus tayangkan konstitusi Kerajaan Gunung Naga Hitam tentang kepemilikan wilayah kepada keluarga Nuolan San. Karena bagaimanapun juga, keluarga Nuolan hanyalah keluarga kecil dalam Kerajaan Gunung Naga Hitam, dan otomatis, mereka tidak akan berani melawan aturan dari pihak kerajaan, ucap Babata menjelaskan.
Sesaat kemudian, Babata pun kembali berkata, bahwa pertama-tama Luo Feng harus mengirimkan rekamannya ke bumi, tentang status kepemimpinannya. Dan jika dengan hal itu keluarga Noulan masih ingin melawan hukum kekaisaran, maka sama saja mereka bersiap untuk mati, kata Babata dengan percaya diri. Mendengar ucapan itu, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling memandang satu sama lain. Mereka memang siap menggunakan metode ini, tetapi mereka belum memikirkan dengan cermat rencana dan tindakan yang harus mereka ambil. Dan dengan adanya saran dari Babata, sontak mata ketiga pejuang terkuat bumi itu pun tampak berbinar, dan memutuskan untuk segera menggunakan cara yang disarankan oleh Babata. Di sela itu terdengar, Dewa Petir berkata pada Babata, "Hai anak kecil, mengapa kamu begitu tahu jelas tentang hukum kekaisaran?" ucap Dewa Petir yang masih tampak tercengang, sambil mengusap kepala Babata. Mendengar ucapan Dewa Petir yang seolah mengejek sambil menyentuh kepalanya, Babata pun berkata dengan geram, "Jangan sentuh aku, dan jangan panggil aku kecil. Kamu harus memanggilku Raja Iblis Babata. Apakah kamu mengerti?" ucap iblis kecil Babata sambil menatap Dewa Petir, lalu menutup matanya untuk melanjutkan permainan game virtualnya. Sementara Luo Feng, ia pun dengan cepat melakukan rekaman bersama dengan beberapa data dan bukti yang dia terima dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Seusai membuat rekaman tentang status kepemimpinannya untuk planet bumi, Luo Feng pun segera menghubungi Su Xin. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di planet bumi. Tampak saat itu, para prajurit keluarga Nuolan dengan cepat menjelajahi setiap sudut bumi. Dengan lebih dari 1000 petarung tingkat bintang yang dalam hal kecepatan jauh lebih cepat daripada binatang bertanduk emas, maka dengan mudahnya bagi mereka untuk melakukan penjelajahan ke setiap bagian bumi. Sementara di distrik Shenlong kota Tiongkok, tampak saat itu, pula bersama 8 ahli waris keluarga Noulan, serta ratusan pejuang tingkat bintang level 9 yang merupakan penjaga dari keluarga Nuolan. Saat itu mereka tampak terkejut, saat melihat bola bundar berdiameter 800 meter yang sangat besar, yang terus-menerus mengeluarkan gas beracun di sekitarnya. Sebenarnya benda apa yang seperti gunung bundar itu? Dan lihatlah, gas beracun yang dipancarkannya telah membunuh 2 prajurit kita, yang satu di antaranya adalah prajurit tingkat bintang level 3, sementara yang lainnya adalah prajurit tingkat bintang level 5, ucap salah satu ahli waris keluarga Noulan. Jelas, ini pasti adalah harta karun, ucap pula, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Untuk mengeluarkan gas yang bisa membunuh seorang prajurit tingkat bintang, itu jelas bukanlah benda yang sederhana, ucap pula dengan mata yang tampak berbinar, karena ingin segera memiliki benda bulat tersebut. Di sela kegembiraan yang dirasakan oleh ke-8 ahli waris keluarga Noulan, tiba-tiba terdengar, komputer kuantum 8 ahli waris berdering, tanda ada pesan yang masuk. Terlihat saat itu, di atas udara pangkalan pertahanan China, komputer kuantum milik 8 ahli waris semuanya menyala, dan menampilkan sebuah rekaman video, yang pada saat yang sama, semua televisi di rumah-rumah, serta semua jaringan internet yang ada di seluruh pelosok dan negara yang ada di bumi, segera beralih ke adegan yang sama. Dan dari pangkalan bertahan hidup, segera memproyeksikan gambaran 3 dimensi ke atas langit. Bahkan dari jarak 100 meter, orang masih bisa dengan mudah melihatnya dengan mata telanjang. Saat itu terlihat, Luo Feng berkata dalam rekaman yang diproyeksikan tersebut. "Keluarga Nuolan San, bagaimana kabarmu? Saya adalah Luo Feng, dan belum lama ini, planet tempatmu berada saat ini, telah menjadi wilayahku," ucap Luo Feng, dengan suara besar dan tegas, yang bergema melalui televisi yang disiarkan di setiap negara. "Lihatlah, ini adalah bukti kepemilikanku terhadap bumi, dan sudah disepakati oleh Kerajaan Gunung Naga Hitam." Mendengar ucapan serta melihat bukti yang ditunjukkan oleh Luo Feng, para anggota keluarga Nuolan San yang awalnya sangat bersemangat dan bangga, semua tampak tercengang. Baik mereka yang menonton layar mereka sendiri ataupun yang menonton proyeksi besar di udara, yang menampilkan rekaman Luo Feng yang berbicara dengan percaya diri. "Ya Dewa, apakah ini nyata?" ucap beberapa ahli waris dan semua anggota keluarga Nuolan San, dengan ekspresi terkejut, sambil terus melihat ke arah rekaman Luo Feng, yang saat itu memegang sebuah buku virtual, yang menjelaskan tentang konstitusi Kekaisaran Naga Hitam. Tampak saat itu, Luo Feng memasang ekspresi serius saat dia mulai membalik halaman dan membaca isi dari buku virtual tersebut. Yang dimana,
Dalam bab 12 bagian 61, 62 dan 63 yang menyebutkan, bahwa jika ada yang coba masuk dan menyerang planet yang memiliki pimpinan, maka orang itu akan dianggap sebagai bajak laut alam semesta. Keluarga Nuolan San, jika sebelumnya Anda tidak tahu, bahwa planet ini memiliki seorang pemimpin, maka itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Tapi sekarang, karena kalian telah mengetahui bahwa planet ini adalah wilayahku, dan sebagai pemimpin bumi, saya meminta Anda semua untuk segera meninggalkan wilayahku, karena jika tidak, maka keluarga Nuolan akan mendapatkan status sebagai bajak laut luar angkasa dan akan menimbulkan kemurkaan dari pasukan kerajaan Gunung Naga Hitam, ucap Luo Feng dengan nada tegas dan mengancam. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya, nantikan di episode selanjutnya.